103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di Ngopi Sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Dan saat ini kita sudah tersambung via Zoom meeting bersama dengan Mas Seta Awicaksana, psikolog, founder dan managing director Humanika Consulting. Nurul sapa dulu deh. Assalamualaikum pagi Mas Seta. Pagi, Kak Nurul. Apa kabar Mas Seta? Alhamdulillah kabar baik. Ini Alhamdulillah, green screen-nya dengan keren ya. Mas. Oh iya dong, menyesuaikan dengan bajunya Kak Nurul. Oke, siap. Biru-birunya kan ada tuh. Mm-mm-mm. Ini kan sesuai tema kita nih, Mas Eta, tentang Mm-mm. kepemimpinan adalah keteladanan. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Mas, sebenarnya apa sih itu konsep dari kepemimpinan? Silakan, Mas Eta. Iya, terima kasih, Kak Nurul. Jadi memang terkait dengan, ya, saya harus membedakan dulu ya antara talk show sama kuliah kali ya. Supaya jangan Mm-mm. nanti nuansanya kayak perkuliahan. Jadi Iya, kalau dikira terkait kita dengan, dua SKS ya, Mas. nah betul, Kak Nurul. Saya takutnya Kak Nurul trauma ya. Ya, Trauma. Oh iya, bener. ya, baik. Jadi terkait dengan eh, apa sih, kenapa sih ngangkat tema ini dulu ya? Kenapa sih ngangkat tema ini? Jadi kita selalu berpikir bahwa eh, kita memaksa orang atau kita selalu sering sering kali ya kita menyalah-nyalahkan orang lain ya atas perilakunya. Jadi kadang-kadang kita sendiri lupa bahwa kita sendiri belum tentu lebih baik daripada orang yang kita salah-salahkan itu. Nah, ini yang menjadi salah satu inspirasi saya di pagi hari ini untuk sharing bahwa dalam kita melihat segala peristiwa itu, sebenarnya kita juga harus melihat peristiwa yang ada di sekitar kita ini adalah menjadi cerminan apakah kita sebenarnya akan jadi seperti mereka yang kita tidak suka, atau jangan-jangan kita bagian dari mereka juga yang kita tanpa kita sadari ya, kita menjadi bagian dari mereka. Nah, kenapa yang menjadi concernnya adalah justru eh, saya sebagai subjek yang melihat orang lain. Nah, saya sebagai subjek melihat orang lain. Artinya, ketika saya nanti berinteraksi dengan orang lain yang itu bisa saja rekan kerja saya, bisa saja leader saya ya, pemimpin saya. Nah, itu kita akan melihat mereka gitu kan. Dan itu secara tidak kita sadari kita akan, kalau dia boleh, kenapa saya nggak lakukan itu? Padahal yang dilakukan Mm-mm. salah tuh. Nah, kayak gitu. Jadi memang akhirnya kita mengkop itu apa ya bahasanya. Jadi kita meniru. Kita lebih sering meniru perilaku orang. Nah, makanya ini menjadi menjadi sangat apa ya, menjadi sangat penting supaya jangan sampai perilaku kita pun, nah kembali kita sebagai subjek melihat perilaku orang, kita sebagai subjek mengeluarkan perilaku juga. Akan perilaku kita dilihat sama orang lain juga, dan orang lain mengikuti kita karena ini lebih parah lagi kan artinya. Mm-mm-mm. Nah, ini sih Kak Nurul sebenarnya inspirasi saya di pagi hari ini kenapa sih memberikan apa ya, tema tentang bahwa kepemimpinan itu adalah teladan. Artinya pemimpin itu adalah diri kita sendiri. Jadi eh, kita nggak usah repot mimpin orang lain ya, tapi bagaimana kita bisa fokus memimpin diri kita sendiri dengan baik dan benar. Nah, itu dulu. Jadi tidak usah terlalu mikirin bagaimana saya mimpin radio DFM gitu, yang jelas itu udah nggak mungkin ya. Gitu. Ada Mas Jeffrey sebagai pemimpinnya di radio DFM. Oke, siap Mas Yata. Udah komplit banget penjelasan tentang kepemimpinan. Satu tadi yang Nurul tangkap bahwa kita sebenarnya gampang meniru orang lain ya Mas ya. Iya, betul. Imitasi, kalau nggak salah, kalau Imitasi. di Ya. sosiologi. Oke, Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu juga nih Mas, sebenarnya apa sih Mas tujuan dan fungsi kepemimpinan itu? iya, jadi kalau kembali kepada kepemimpinan, tadi adalah masalahnya adalah keteladanan ya, bahwa Mm-mm. perilaku kita itu akan dicontoh oleh orang lain. Kita pun akan mencontoh orang lain juga dalam melihat Mm-mm. perilaku itu. Nah, kalau kita kembalikan pada esensi pemimpin, pemimpin itu kan kalau ke pemimpinan ya, itu adalah kata kerja, kata benda ya, kalau pemimpin kata kerja, kata benda. Kalau kepemimpinan, itu adalah kita sudah masuknya adalah satu objek ya, satu subjek yang sangat luas ya. Iya. Prosesnya ada orangnya dan sebagainya. Nah, apa yang disebut dengan, kita ambil kata dasarnya dulu pemimpin ya. Apa sih yang disebut dengan pemimpin itu? Pemimpin atau leader itu adalah orang yang memiliki visi ya, memiliki pandangan atau apa ya, satu hal yang dia yakini, yang dia lihat bahwa itu yang terbaik bagi
bagi dia dan banyak orang ya. Jadi tidak berpikir cuma dia saja, tapi kelihatannya kalau saya baik, orang lain juga akan baik nih kalau melihat ke sana. Itu ada visinya. Yang kedua, dia punya keyakinan. Dia yakin betul atas apa yang dia lihat, apa dia apa namanya tuju ya. Nah ini dia punya keyakinan. Jadi benar-benar yakin. Kalau namanya orang punya keyakinan, bahasa Inggrisnya itu apa ya? Faith ya. Faith itu lebih apa ya? Lebih militan ya. Kak. Militan tuh lebih lebih apa ya? Ngeyel atau benar-benar dia benar-benar kalau dibilangin udah kepala batu lah. Mm-mm. Kalau belum sampai pada keyakinan, nah misalnya saya punya keyakinan bahwa pasangan saya adalah jodoh saya. Nah itu kan faith. Jadi mau apapun katanya jodoh kan sambil jalan nanti bisa aja bisa berubah. Nah itu kan mungkin bisa mematahkan itu karena saya nggak faith itu, saya nggak yakin bahwa yang saya nggak yakini adalah pasangan saya adalah jodoh saya. Udah itu faith-nya. Jadi itu kekeh tuh kepala batu di situ. Nah kemudian yang ketiga adalah ketika dia sudah meyakini. Nah kalau udah yakin, otomatis kan saya akan mengkomunikasikan dengan apa ya Kak Nurul dengan Kak Ilham ya kan dan saya mengkomunikasikan atas keyakinan saya jadi kalau pas di challenge kenapa sih Mas lu yakin banget sama itu ya itu keyakinan gua gitu loh. Mm-mm. Gak bisa bantah keyakinan gua dan gua yakin ke sana. Nah disitulah saya bisa komunikasikan dan bisa mempersuasi. Nah bagaimana ketika kita tidak punya keyakinan terhadap satu objek atau suatu subjek, bagaimana kita mempersuasi orang lain. Benar. Jadi ada mempersuasi. Kita itu kan mengajak ya. Nah, makanya pemimpin itu mengajak juga. Setelah itu, lu harus yakin dong bahwa pasangan yang lu pilih itu adalah memang jodoh lu. Jadi jangan mikir bahwa jodoh itu nanti walau alam gitu kan. Tapi lu harus mindsetnya adalah itu adalah pasangan lu sampai kapanpun juga gitu kan. Walaupun nanti ketemu lagi di akhirat nanti kan. Nah, itu mindset gitu kan. Nah, udah lo yakinin. Terus kan kalau orang dengar kan yakin, oh, dia yakin banget nih. Terus kemudian dari perilakunya, dari tindak tanduknya gitu kan akhirnya oh ya benar dia yakin pasangannya dia adalah jodohnya. Ya, akhirnya orang juga terprovokasi untuk mengikuti langkah-langkahnya dia. Nah, setelah setelah ikut ya kita harus pastikan bahwa terjadi yang namanya tadi saya memastikan juga orang yang ikut sama saya yang ikut opini saya bagaimana kita yuk kalau gitu kita sama-sama memperkuat keyakinan kita dengan tadi tujuannya adalah tadi ya yang bahwa mengatakan bahwa pasangan kita adalah jodoh kita, udah, mari kita perkuat bareng-bareng. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadi esensi dari pemimpin ya. Pemimpin itu adalah punya visi, punya keyakinan atas visinya, kemudian bagaimana dia bisa komunikasi, mempersuasi, dan memastikan ketika dia sudah ada orang yang ikut dengan dia, ya itu memastikan mereka semua menuju arah yang eh, sama. Itu, Oke. Kak, menurut. Siap. Jadi dari Dari pemimpinnya pemimpinnya dulu dulu nih, nih, harus harus yakin yakin dulu, dulu, baru baru bisa bisa mempersuasi mempersuasi anggotanya. anggotanya. Begitu ya, Begitu ya, Mas ya? Mas ya? Iya, Oke. betul, Kak. Perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan itu apa sih, Mas? Iya, jadi tadi sudah dijelaskan sedikit ya di awal ya. Mm-mm. Pemimpin itu adalah orangnya ya pemimpin. Dan Mm-mm. kepemimpinan itu adalah caranya atau prosesnya kepemimpinan itu. Jadi misalnya Mas Ilham sebagai pemimpin, ya kan. Terus Mas Ilham dengan saya misalnya caranya adalah kepemimpinannya adalah tadi saya ceritakan bahwa Mas Ilham punya keyakinan, kemudian Mas Ilham punya tujuan, punya keyakinan, kemudian bahwa misalnya eh, Mas bekerja itu adalah ibadah. Wah, katanya Mas Ilham sebagai pemimpin nih pada saya. Oh Iya. ya, itu ya Mas Ilham ya. Iya. Jadi Mas itu kalau kerja di sini harus fokusnya adalah ibadah aja gitu kan. Jadi jangan berpikir yang lain-lain gitu kan. Oh, terus kemudian saya lihat Mas Ilham, oh kerjanya luar biasa. Gak pernah marah-marah, senyum terus kayak gini kan. Saya salah, senyum lagi gini. Wah, sambil nepuk bahu saya nggak apa-apa mas nanti kita ulangi dan kita pelajari kan kita juga di bawahan juga kayaknya enak banget ya tenang gitu loh hidup saya sebagai pekerja kan Mas Ilham. Nah itu Mm. cara ya caranya Mas Ilham itu adalah kepemimpinan itu Mas Ilham. Oh, itu caranya seperti itu. Terus lalu mengapa setiap individu perlu memiliki jiwa kepemimpinan nih, Mas? Ya jadi kita bicara pemimpin itu bukan suatu hal yang besar ya besar itu Mm. artinya kita harus memimpin jadi jenderal perang gitu kan harus jadi Iya. jenderal Sudirman ya
harus jadi Presiden Jokowi misalnya, atau jadi siapapun juga, pemimpin itu adalah kita mulai dari kita ya, dari kita sendiri. Jadi kita memimpin diri kita saja belum tentu benar ya. Makanya ketika kita melihat pemimpin-pemimpin besar yang ada, luar biasa ya. Mereka bisa menuntaskan dirinya sendiri gitu. Jadi mereka tuntas dengan urusan mereka sendiri. Sehingga mereka bisa fokus mulai mengelola orang lain. Sedangkan saya pribadi aja mikirin diri saya, ngelola diri saya, ya kan, menata diri saya aja belum tentu benar gitu kan. Dari yang Iya. namanya kebiasaan, kemudian kedisiplinan, kemudian ngomong sama anak, ya kadang-kadang saya juga lupa gitu kan, marah, ya marah. Padahal kan jangan katanya sih marahnya orang tua pada anak itu bisa menghilangkan ribuan sel otak dari si anak kan. Padahal saya orang Iya, psikolog juga, benar. kadang-kadang lupa juga Iya. kan. Ah, marah Iya, ya, iya. astagfirullahaladzim gitu. Kebablasan ya. Iya, itu aja perlu dipimpin gitu loh diri saya sendiri. Heeh. Oke. Itu Mas Ilham. Ya kalau Mas Ilham sih nggak pernah marah. Iya, Ah, tanggung Insya insya jawab. Allah. Allah. Oke nih Mas Eta, kita balik lagi nih. Tadi ngomongin soal kepemimpinan, sekarang kita ngomongin soal model dan gaya kepemimpinan nih, Mas Eta. Hmm, Kira-kira hmm. apa aja sih Mas model-model atau gaya-gaya kepemimpinan seseorang itu? Mungkin di sebuah Iya, perusahaan atau organisasi begitu Mas Eta. iya. Jadi kalau saya nyebut organisasi perusahaan sama Mm-mm, kayak melihat tadi contoh awalnya adalah keluarga ya. Jadi karena mm-mm, BFM ini juga kebanyakan teman-teman dari keluarga ya. Jadi saya mengangkat bahwa organisasi perusahaan itu bukan satu hal yang apa ya, yang ada harus gedung bertingkat, kemudian ada ruang AC, semua ada pekerjanya, bahwa kita di dalam keluarga pun juga adalah organisasi. mm-mm, Nah, seperti eh, bagaimana sih model-model kepemimpinan ya kan ada model-model yang membiarkan ya kan, ada yang membiarkan itu ya terserah lah gitu kan, kamu mau apa sebebas kamu itu ada yang sifatnya adalah otokratik. Otokratik itu gaya kepemimpinan yang suka marah-marah, nggak boleh, mm-mm. jangan, ya kan, dan sebagainya. Sampai akhirnya anak ketakutan, istri pun juga jadi ketakutan dengan si suami, gitu kan. Ya, KDRT pun sering terjadi karena tadi ada dominan atau otokratiknya tadi. Nah, atau yang satunya lagi, ada yang antara kombinasi keduanya, antara membiarkan sama yang otoriter. Nah, itu adalah demokrasi. Demokrasi itu ya kita mencoba menjadi apa ya, partner, menjadi teman bagi mitra kita. Kalau saya dengan istri saya tidak menjadi dominan walaupun saya Mm-mm. kepala rumah tangga gitu kan. Dan demikian juga istri saya juga tidak dominan kepada saya, bagaimana menempatkan itu dengan baik. Juga dengan anak juga hubungannya adalah sekarang itu kan hubungan ayah dan anak ini tidak lagi yang sifatnya yang sangat jauh ya. Nah, komunikasi supaya bisa terbuka frekuensinya, anak dan ayah ini kan harus kayak teman gitu kan. Jadi mereka ngerasa tidak ada beda, tidak ada jarak, dan mereka menjadi sangat terbuka ya pada kita dengan masalah-masalah mereka. Kita tahu bahwa ke depan itu masalah mereka jauh lebih besar dibandingkan masalah kita saat ini gitu kan. Makanya kita harus membuat mereka menjadi apa ya, memberikan fondasi-fondasi yang baik bagi mereka dengan membangun komunikasi. Kalau kita udah tertutup dari awal, gimana kita tahu masalah mereka? Karena Mm-mm. kan banyak kejadian sekarang, Mas Ivan juga pernah kirim ke saya kan tentang masalah bunuh diri. Nah, salah satunya juga masalah stres di rumah ya. Eh, karena nggak ada saluran komunikasi dan sebagainya, mah aku mau ini, mamanya mungkin pikirnya hanya bercanda doang gitu. Ya taunya benar-benar bunuh diri. Dan ini bikin kita terkejut ya. Kenapa kelihatannya baik aja, semuanya smooth gitu kan, nggak ada yang aneh. Ternyata dia melakukan itu. Nah ini yang menjadi apa ya, ironi ya bagi orang tua kalau mendapatkan tiba-tiba anaknya tidak seperti yang mereka ekspektasikan dan Oke, bikin emosi. siap. Berarti intinya kalau misalkan model atau gaya kepemimpinan itu berbeda-beda ya Mas ya. Intinya jangan Iya, sampai ada yang dominan begitu ya Mas Eta ya. betul, Oke Mas betul. Eta. Kalau bisa kita menggunakan namanya situasional yang keempat. Mm-mm-mm. Situasional itu kapan kita mau otokratik, kapan kita mau biarkan mereka, kapan kita mau demokrasi. Jadi kita bisa menggunakan semua gaya. Jadi tidak tidak mengedepankan salah satu gaya menjadi dominan kita. Oke, siap, Mas. Ngomongin soal kepemimpinan nih, Kak Seta, kira-kira Hmm. apa aja sih, Kak, sifat-sifat kepemimpinan yang kita butuhkan saat ini? Silakan, Kak Seta.
Iya, ini kayak jawab soal aja ya. Jadi Mm-mm. kalau kita bicara apa sih yang dibutuhkan, ya, pemimpin itu pertama adalah dipercaya ya. Kalau Mm-mm. pertama aja, nggak usah jauh-jauh dulu lah. Apa yang dikatakan ya dia bisa apa namanya lakukan. Apa yang dia pikirkan, dia katakan, dia perbuat itu sama. Itu satu. Jadi kalau kita bilang karena kita nggak boleh, ya kita pun juga tidak melakukannya, gitu kan. Jadi jangan sampai berbohong nggak boleh, jangan sampai kita berbohong juga di depan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua memang harus cerdas. Cerdas itu bukan pintar ya. Cerdas itu bagaimana lebih kepada eh, menyikapi segala sesuatu itu, mengajarkan anak-anak kita itu dengan jangan reaktif ya, tapi bisa sifatnya adalah kita coba pikir itu kemudian memutuskan. Nah, diajak mereka untuk berlatih, untuk berpikir, kemudian baru memutuskan. Jadi tidak langsung modelnya reaktif ya, yang langsung meledak-ledak. Yang kedua cerdas. Yang ketiga adalah komunikatif. Nah, ini Kak Nurul nih jagonya. Jadi kalau dibilang komunikatif, ya bahwa masalah di dunia ini katanya 90% itu masalahnya komunikasi. Mhm. Jadi kalau ilmu komunikasi, ilmu sosiologi, nah itu adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan sangat luar biasa karena apa ya, bagaimana kita perlu komunikasi bukan cuma dari verbalnya saja, tapi juga masalah non verbal. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah kita mau berusaha belajar. Ya, jadi selain cerdas tadi, kita mau yang terakhir adalah belajar bersama. Jadi tidak ada yang baik, tidak ada yang sempurna. Yang ada adalah kita coba melihat gap dan terus kita apa namanya coba untuk belajar bersama, memperbaiki. Itu ada empat ya Oke, tadi ya. Ada berarti bisa dipercaya, dipercaya, cerdas, cerdas, kemudian komunikatif. komunikatif dan belajar. Oke, kira-kira ngomongin soal kepemimpinan lagi nih Kak Seta. Apa sih Kak untungnya kalau kita punya jiwa kepemimpinan ini? Sebenarnya kalau dibilang jiwa kepemimpinan harus kita miliki semua ya dari Mm-mm-mm. ya tadi saya sampaikan bahwa setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi ini Benar. harus kita miliki. Makanya empat tadi kan artinya kalau kita punya jiwa kepemimpinan ya kita menjadi orang yang amanah ya kan yang bisa dipercaya. Kemudian kita orang yang komunikasinya baik, tutur katanya Mm-mm. juga sopan, santun dan sebagainya. Dan kita orang yang pembelajar yang kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup kita dengan melalui proses belajar. Itu sih. Oke, oke, siap Kak Seta. Mungkin bisa tips atau pesan untuk DFM-mania yang sedang mendengarkan kita, terutama generasi muda yang next bakal jadi calon pemimpin juga nih. Bukan untuk dirinya sendiri, mungkin di lingkungan kerjanya atau mungkin di wilayahnya sendiri. Itu gimana tuh Kak Seta? Silakan Kak. Tips dan pesan. Iya, iya. Jadi kalau bicara pemimpin, diawali dengan menjadilah eh, pemimpin bagi diri sendiri. Jadi itu yang harus menjadi penekanannya agar tadi empat empat kriteria ya yang dimiliki seorang pemimpin itu bisa kita kuasai. Saya Mm-mm. ulangi kembali adalah masalah bagaimana kita dipercaya, kita cerdas kreatif, kita komunikatif, dan yang terakhir kita pembelajar. Nah, itulah yang harus kita kuasai. Gak usah berpikir nanti mau jadi pemimpinnya siapa, akan yang dipimpin siapa saja, mau di komunitas, masyarakat, bahkan sampai korporasi, sampai negara, gak usah mikir dulu. Yang penting melakukan itu secara konsisten. Ya, insya Allah nanti memang akan menemukan sendiri nanti komunitas, ekosistem yang tepat untuk kita lola. Demikian, Kak Nurul, Oke, dan siap. buat DFM. Berarti kriteria tadi pemimpin yang baik yang pertama bisa dipercaya, kemudian cerdas, komunikatif, dan mau belajar. Begitu ya Mas Eta ya? Ah, oke siap. Iya, Mas betul. Eta, psikolog dan founder Managing Director Humanika Consulting. Terima kasih banyak Mas sudah Sudah mau mau meluangkan meluangkan waktunya waktu untuk untuk kita kita belajar belajar bersama bersama di di DFM. DFM. Terima Terima kasih kasih banyak banyak juga juga untuk untuk DFM Mania yang yang sudah sudah menyimak menyimak talkshow-nya talkshow-nya dari dari awal awal sampai sampai akhir. akhir. Mas Mas Eta, Eta, lancar lancar selalu selalu urusannya ya urusannya Mas ya ya. Mas ya. Salam. Iya, Sehat sama-sama. selalu Selalu juga. juga. Sampai Sampai ketemu ketemu di di next next tema tema ya ya Mas ya. Mas ya. Iya, thank Oke you, deh. Kak Nurul, Kak Thank Ilham. you.